الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini ba'da kita sholat zuhur berjamaah. Insyaallah kita diberikan Allah begitu banyak kenikmatan, terutama dalam menikmati fasilitas yang diberikan Allah selama bulan suci Ramadan dalam rangka kita pendekatan diri kepada Allah, kemudian untuk menyucikan diri dan harta kita tentunya, dan menambah ilmu pengetahuan kita. Insyaallah Allah akan berikan balasan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap berusaha mentauladani segala perilaku Rasulullah dan menjalankan risalah yang beliau bawa. Kemudian sembari kita senantiasa berselawat kepada beliau. Insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir dan bertetangga dengan beliau di surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan kantor Bea dan Cukai Belawan, kemudian seluruh pengurus BKM, kemudian para staf pegawai dan para jamaah yang dirahmati Allah. Tema kita hari ini yang dimintakan oleh panitia adalah jual beli yang diharamkan di era digital. Saya ubah sedikit, kalau tiba-tiba kita bicara yang haram, rasa-rasanya kok sempit kali, haram semua. Jadi paling tidak kita ingin melihat, ingin mengetahui standar jual beli yang dibolehkan itu atau yang halal itu di era digital itu apa. Nah, kalau tidak memenuhi standar itu berarti yang tidak dibolehkan. Nah, lebih mudah begitu. Karena dalam muamalah ada kaidah dasar, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu tahrimi. Pada dasarnya prinsip dasar hukum fikih muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kebalikan dari masalah ibadah. Kalau ibadah sebaliknya. Baik, Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, masalah jual beli di era digital itu adalah masalah baru. Artinya belum ada penjelasan dawabitnya atau hukumnya dalam, apalagi pada zaman Rasul ya. Bahkan dalam fikih-fikih klasik ini belum dibahas secara, memang waktu itu belum ada kasus seperti ini. Karena muamalah itu dinamis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ajaran Islam itu, syariah itu di bidang muamalah juga dinamis, tidak bisa statis. Kalau statis, kita hukum itu tidak bisa menaungi berbagai perubahan. Nah, oleh karena itu kita akan lihat, paling tidak ada 3 model jual beli di era digital. Yang pertama, jual beli online shop. Ini jual beli atau transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang dilakukan melalui platform online. Platform online shop ini bisa website, bisa Facebook, bisa Instagram. Jadi banyak ya platform media online ini. Yang kedua, dijual beli melalui marketplace. Bahasa Indonesia itu marketplace, loka pasar.
yaitu jual beli atau transaksi perdagangan dengan sistem elektronik yang dilakukan melalui platform marketplace. Ada beda marketplace dengan online shop. Marketplace itu adalah sebuah platform, wadah elektronik yang memang diperuntukkan untuk memasarkan produk dan jual beli produk, maka disebut marketplace. Yang ketiga, dropship. Itu adalah perdagangan secara online yang pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini kalau ada pertanyaan silakan nanti disiapkan. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, saya utang dulu. Ini jual beli online secara umum. Jadi ada yang menggunakan jasa ekspedisi, ada yang tidak menggunakan jasa ekspedisi. Jadi kalau ini tidak menggunakan jasa ekspedisi, ada pedagang atau penjual, ini platform online shopnya, ini pembelinya. Jadi pedagang atau penjual ini menawarkan barang atau jasanya melalui platform online shop. Mau Facebook, di HP kita selalu itu muncul, apakah Instagram, apakah website, atau bahkan email kadang-kadang ya. Bahkan di platform-platform yang singkat itu semacam TikTok, apa semuanya juga ada. Nah ini kemudian, ini kan ada banyak beragam barang nih. Pelanggan mencari barang, memesan kemari, lihatnya barang yang cocok menurutnya dipesannya. Kalau sudah cocok dia akan beli, kemudian dia bayar dengan transfer, bisa pakai uang elektronik atau tunai di gerai retail. Kalau transfer tentunya antar akun dengan akun yang lainnya, rekening antar rekening. Uang elektronik ini bisa menggunakan pakai kartu kredit gitu ya, atau kartu debit. Bisa juga gerai retail ini macam ShopeePay, GoPay, OVO Pay ini adalah gerai retail. Nanti setelah dibayar, maka pedagang ini akan mengirim barang secara langsung kepada pembeli. Nah, itu model jual beli online yang tidak menggunakan jasa ekspedisi. Kalau menggunakan jasa ekspedisi, nah ini justru barangnya ini dikirim melalui penyedia jasa ekspedisi, macam apa itu ya, pengiriman barang. Nah, setelah itu penyedia jasa ekspedisi yang mengantar barang ini langsung ke pelanggan. Oke. Baik. Lalu bagaimana yang bisa jual beli online ini sesuai syariah? Nah, kalau tadi kita lihat, ini kan pedagang, penjual menawarkan barangnya di platform online. Ini harus ada ketentuan. Pedagang dalam melakukan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah. Di antaranya dilarang melakukan tadlis, tanajus, dan ghisi. Tadlis itu adalah menyembunyikan informasi, menyembunyikan beberapa hal informasi terkait dengan barangnya. Sedangkan tanajus atau najas ini salah satu jenis dari tadlis. Jadi dia samarkan informasinya itu dengan menunjukkan yang bagus-bagusnya saja, disamarkan kecacatannya. Ada itu Bapak dan Ibu ya, kalau di apa itu ya, kalau informasi itu yang paten-paten semuanya, tidak dijelaskan apa yang cacatan barang ini, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah itu tanajus. Sedangkan ghis ini sama, hampir sama itu, cuma dia lebih banyak menonjolkan penyamarannya itu adalah penyamaran yang keseluruhannya gitu. Agak susah dia untuk melihat bahwa benda ini, barang ini adalah barang yang sesuai dengan kualitasnya. Kemudian dalam peran barang, pedagang harus menjelaskan kriteria mabik barangnya. Jadi harus jelas kriterianya, beratnya, apanya gitu ya, ukurannya, kemudian kalaupun ada bentuknya, kalau ada speknya,
Harus kriteria itu harus jelas. Seolah-olah kalau kita membaca itu tergambar di pikiran kita itulah barangnya. Jadi seperti itu dan penjelasan tentang kriteria ini. Harganya juga jelas. Jadi tidak boleh harganya itu ada kesamaran antara satu harga dengan harga lain. Jadi ada beberapa jenis harga, harusnya jelas. Kalau barang yang seperti ini harganya ini. Kalau diskon dijelaskan diskonnya berapa. Jadi ada penjelasan harga. Kemudian biaya pengiriman, kalau ada biaya itu harus dijelaskan. Dan yang terakhir, waktu penyerahan barang, berapa lama proses penyerahan barangnya itu, berapa lama pengiriman. Nah, ini harus ada semua ketika untuk menjelaskan di penawaran di platform online. Nah, ini jika ketika saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang atau jasa yang terpenuhi ini, itu dalam akad disebut sebagai sudah terjadi ijab. Jadi dalam sihhat akad itu kan ada ijab qabul Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sudah dikatakan ijabnya, tinggal qabulnya. Kapan qabulnya? Kita lihat. Qabul itu terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan atau jasa yang ditawarkan. Ketika dia klik itu setuju untuk membeli dengan harga yang sudah ditawarkan, maka itu qabulnya. Baru dia lakukan, waktu itu langsung melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, baik dengan cara transfer menggunakan uang elektronik atau tunai di gerai retail. Nah, ini kalau akad jual beli online. Nah, kalau menggunakan jasa ekspedisi, nah sini ada satu akad lagi yang perlu ada ya, antara pedagang dengan penyedia jasa ekspedisi. Ini akadnya adalah akad ijaroh. Nah, akad ijaroh itu kan ada dua Bapak dan Ibu ya. Ijaroh manfaat, ijaroh barang, ijaroh manfaat barang, dan ada ijaroh manfaat jasa. Sewa, akad ijarah itu akad sewa. Ada sewa barang, ada sewa jasa. Yang disewakan adalah manfaat dari jasanya, bukan manfaat dari barang. Kalau sewa mobil, rental mobil itu adalah sewa ijarah manfaat barang. Nah, kalau kita pakai juga supirnya pun kita ijarahkan, itu namanya manfaat jasanya. Jadi kalau kita nyewa sekaligus mobil dan supirnya, berarti ada dua ijarah di sana. Pertama nyewa mobilnya, yang kedua nyewa jasa sopirnya. Jadi ada dua jenis sewa. Nah, ini adalah jenis sewa jasa jasa dari penyedia jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang. Dalam hal mabe atau barang tadi diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar. Hak khiyar ini adalah hak memilih barang itu diterima atau dikembalikan. Itu hak khiyar Bapak dan Ibu. Jadi dalam jual beli itu dalam syariah ada hak khiyar. Kalau barangnya cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, pembeli punya hak untuk mengembalikan barang. Nah, itu yang ini, mengembalikan barang. Nah, apakah kesepakatannya barang itu akan diganti atau dipulangkan uangnya, itu tergantung kesepakatan dengan pembeli dengan penjual. Kalau rusak, kalau barang itu rusak, ketika rusak itu disebabkan oleh penyedia jasa ekspedisi karena lalai mungkin barang tak kemana larinya, terempas atau melampaui batas. Jadi melampaui batas itu suka hati dalam pengiriman, sehingga penyedia jasa pada saat pengiriman wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabit tersebut.
karena dia sudah disewa jasanya. Ini untuk akad jual beli online shop. Kita lihat melalui marketplace. Ada dua jenis marketplace, marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Kalau marketplace murni itu adalah layanan marketplace yang disediakan oleh penyedia marketplace untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia marketplace tidak mewakili pedagang untuk menjual barang dan atau jasa miliknya. Jadi fungsi penyedia marketplace ini tidak menjualkan, tidak mewakili pedagang untuk menjual. Apa contohnya? Kalau yang ada marketplace itu macam Shopee itu kan menjualkan langsung ya. Kemudian Tokopedia itu menjualkan langsung. Ada beberapa marketplace yang dia tidak menjualkan, tidak mewakili pedagang untuk menjual. Tapi misalnya Bukalapak ya, kan ada yang seperti itu, yang menjual barang, tapi yang menjual itu langsung pedagangnya. Marketplace hanya menyediakan fasilitas platformnya saja. Ini ada. Kalau konsinyasi, nah ini yang menjual itu adalah penyedia marketplace. Dia mewakili pedagang menjualnya. Nah ini model marketplace murni tadi, yang tidak, artinya si penyedia platform marketplace tidak menjualnya, dia hanya menyediakan platform. Penjual atau pedagang memasarkan produknya di platform marketplace, kemudian pelanggan membeli, memesan barang, lalu kalau sudah setuju dengan penawaran itu dibayar melalui transfer uang elektronik atau tunai digerai, kemudian penjual mengirim barang secara langsung kepada pembelinya. Ini kalau yang murni tanpa jasa ekspedisi. Kalau dengan menggunakan jasa ekspedisi tadi ditambah pengirimannya itu melalui jasa ekspedisi. Nah baik, kita lihat secara syariahnya. Ini konsinyasi ya Bapak dan Ibu ya. Nah kalau konsinyasi seperti ini, nah ada pertama pedagang dan penjual itu, pedagang dan penyedia marketplace ini melakukan perjanjian dengan penyedia marketplace. Jadi pedagang buat perjanjian bahwa nanti penyedia marketplace selain memasarkan produk, dia juga mewakili pedagang untuk menjualnya. Kemudian kalau pelanggan ini memesan barang, lalu kalau sudah setuju dengan penawaran, dia akan bayar, kemudian akan mentransfer uangnya. Kemudian penyedia marketplace ini akan mengirimkan barang itu kepada pelanggan, apakah melalui penyedia jasa ekspedisi atau secara langsung, tapi umumnya menggunakan jasa ekspedisi. Nah ini model jual beli marketplace. Nah kalau kita lihat secara syariahnya, yang murni dulu Pak Ibu. Nah pedagang dan penyedia marketplace melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana platform marketplace dan fasilitas pembayaran. Jadi ini biasanya fasilitas pembayarannya ada akun ya, akunnya itu biasanya namanya, istilahnya adalah escrow account. Jadi escrow account ini sebuah akun giro dalam sebuah bank. Jadi dan bisa juga fasilitas pembayaran lainnya, itu semua rekening masuk ke sana, masuk pembayaran ke sana. Jika penggunaan sarana platform marketplace disepakati adanya ujroh, artinya penyedia jasa ini, penyedia platform ini meminta ujroh atau fee, ya, fee, maka akad yang digunakan adalah akad ijaroh. Artinya si pedagang menyewa jasanya penyedia platform untuk menyewa platform ini untuk memasarkan barang dan menjual barangnya. Atau bisa juga kalau misalnya si penyedia jasa ini, penyedia platform tidak meminta ujroh, maka akad yang digunakan adalah i'arah. Akad i'arah itu akad pinjaman. Ada dua jenis akad pinjaman Bapak dan Ibu.
Akad qard, qard itu pinjam meminjam uang. Kalau i'arah, pinjam meminjam barang atau aset. Jadi ada beda istilah penggunaannya. Nah, kalau konsinyasi ada 3 akad yang bisa digunakan. Yang pertama, akad bai' al-samsar, bai'us samsar. Kalau bahasa kita agen lah ya, perantara. Jadi ini pedagang sebagai pemberi izin jual, sedangkan penyedia marketplace sebagai simsar. Jadi pedagang mengizinkan si penyedia platform untuk memasarkan dan menjualkan barangnya. Nah, sebagai upah, sebagai kompensasi dari yang dilakukan oleh penyedia, pada akad samsara ini akan mendapatkan upah. Seperti itu. Yang kedua, bisa juga menggunakan akad wakalah bil ujroh. Apa itu akad wakalah bil ujroh? Akad wakalah mewakilkan, yang mewakilkan di sini adalah pedagang sebagai muwakil, sedangkan penyedia marketplace adalah wakil. Apa yang diwakilkan? Untuk memasarkan dan menjual barang pedagang melalui platform marketplace, dan oleh karena itu penyedia atau marketplace ini akan mendapatkan ujroh karena wakalah bil ujroh. Atau yang terakhir adalah akad ju'ala, pedagang sebagai ja'il dan penyedia marketplace sebagai maj'ullah. Artinya ju'alah itu apa ya, bahasa kita itu menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka dia akan mendapatkan upah. Agak berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah berhasil nggak berhasil harus dibayar upahnya. Kalau ini harus berhasil baru dibayarkan upah. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut supaya nanti lebih banyak tanya jawab saya rasa. Yang ketiga itu dropship. Ini ada 2, tanpa menggunakan jasa ekspedisi dan ada menggunakan jasa ekspedisi. Jadi kalau dropship itu ada dropshipper, itu pelaku dropship, kemudian ada supplier, ada pelanggan. Dropshipper menawarkan barang dan jasa melalui platform online shop dan harganya jelas ini. Pelanggan memesan, kalau sudah oke, dia setuju akan membeli dan membayarnya dengan harga yang sudah sepakati. Nah, dropship ini sebenarnya tidak punya barang. Dia hanya akan membeli ke supplier. Jadi dia itu yang memasarkan barang saya, supplier punya. Sudah ditahu dari sini barang-barang apa saja, diinformasikan pula melalui platform online-nya. Baru setelah ada yang mau beli, baru dia akan membeli barang ke supplier. Jadi kalau sudah ada jual beli sini, dia akan beli ke supplier. Baru supplier akan mengirim barang kepada pembeli. Nah, ini kalau pakai penyedia jasa, supplier itu mengirim melalui penyedia jasa. Baik, saya akan lanjut ke secara syariahnya. Akad yang digunakan dropship dengan pelanggan atau pembeli ini bai'us salam, akad jual beli salam. Akad jual beli salam itu akad jual beli yang barangnya itu belakangan, bayarnya duluan. Jadi akad pesan barang, si pemesan dalam hal ini pembeli tadi, dia harus membayar di awal. Jadi dropshipper syaratnya harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disampaikan dalam penawaran. Pembeli harus melakukan pembayaran harga secara tunai. Ini ketentuan para pihaknya. Kemudian barang yang ditawarkan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Jadi kalau nggak jelas spesifikasinya, tidak memenuhi ketentuan, maka itu tidak termasuk yang disahkan oleh syariah.
terukur kriterianya, memungkinkan didapatkan oleh dropshipper, jadi tidak menjual imajinasi, baik melalui kerjasama dengan supplier maupun melalui pembelian kepada supplier. Dan barang yang boleh dijadikan objek akad ma'qud alaih berdasarkan syariah dan ketentuan perundang-undangan. Waktu serah terima barang harus sepakati dalam akad, harus ada kesepakatan. Nah, ketentuan harga diketahui baik jumlahnya dan disepakati antara penjual dan pembeli, kemudian dibayarkan secara tunai, bayarnya tunai di awal melalui gerai retail atau uang elektronik atau metode pembayaran lainnya. Pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli melalui escrow account meskipun dananya belum diterima oleh penjual dihukumi sebagai pembayaran harga secara final. Kenapa salah itu? Nah, kalau tadi antara dropshipper dengan pelanggan, sekarang dropshipper dengan supplier, akadnya adalah akad jual beli. Sedangkan ini dengan ini adalah akadnya ijarah. Ada berapa akad sih Bapak dan Ibu? Ini 3 ya. Mungkin itu sebagai bahan kita untuk kita diskusikan, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, tentunya banyak yang harus kita diskusikan. Itu saja dari saya. Semoga waktu ke depan ini lebih banyak tanya jawab diskusi kita. Insyaallah ini bisa dapat kita pahamkan bersama. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau mau langsung. Saya rasa langsung aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk dapat mengatakan terlebih dahulu. Silakan. Karena kita masuki sesi diskusi. Nah, jawab. Iya Pak. Ini ada yang biasa rajin apa ini, ibu-ibu biasanya. Ya, beliau. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Menanyakan dengan ada lelang itu gimana Pak? Sudah harga. Lelang Pak. Kalau lelang ini bukan digital ya. Lelang itu dibolehkan. Karena pernah peristiwa pada masa Rasul, Rasul itu pernah didatangi oleh seseorang yang masih lihatnya badannya masih segar, tapi dia minta-minta. Lalu ditanya Rasul, dipandang dari pandang ke atas ke bawah, apa yang kamu punya di rumah? Gitulah. Kain yang Rasul, tapi itu untuk kami berdua sholat dengan istri gantian. Oh, nggak mungkin. Lalu apa lagi? Ada cangkir untuk minumnya. Lalu kata Rasul, bawa kemari. Setelah dibawa, ditawarkan kepada sahabat, siapa yang membeli ini? Jadi dilelang. Siapa yang membeli cangkir ini? Berapa mau membayarnya? Harus kan jual beli Pak, langsung tentukan harganya kan? Harusnya tentukan di awal harganya berapa. Ini enggak, siapa yang mau beli? Para sahabat tuh pada angkat tangan. Terakhir yang paling banyak itu berapa dirham gitu. Salah itu sekitar 20 dirham dijual para sahabat, dibeli sahabat, dan suruh Nabi separuh untuk belanja, separuh lagi suruh beli kapak. Kamu beli kapak. Dan 1 minggu ini jangan ada yang jumpai saya. Gitu kata Nabi. Jadi kapak itu digunakan untuk usaha maksudnya. Itulah untuk mencari kayu. Dan setelah dia berhasil baru dia mengunjungi Rasul. Nah, itu salah satu dalil menunjukkan bahwa akad untuk jual beli lelang itu dibolehkan. Walaupun nanti ada ketentuan-ketentuannya yang spesifik. Misalnya barang yang dilelang jelas itu barangnya jelas Pak. Kemudian kualitas apanya sudah, gambarannya harus jelas. Karena syariah itu membutuhkan kejelasan. Jadi tidak boleh ada keraguan-raguan dalam berbagai aspek, baik kualitas, kuantitasnya. Nah, itu harus jelas, termasuk harganya. Ya, itu Pak mengenai lelang. Kalau lelang online bisa nggak ya? Lelang online Pak.
Kalau yang sekarang ini kan lelang modelnya nggak online ya, karena bisa saja lelang online asal barangnya itu jelas, bisa digambarkan dengan jelas. Nah, ya silakan, masih ada ya? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin tanya, kalau dalam suatu transaksi ini, misalnya kita misalnya saya sebut aja langsung Tokopedia gitu kan kadang ada yang jualan secara pre-order, dia menjual barang secara pre-order, kan itu dengan jangka waktu penyimpanan nggak lama. COD maksudnya? Ya, misalnya ada penjual yang melakukan penjualan secara pre-order, dan si B ini membeli barang dari si A yang secara pre-order. Nah, kebetulan si B ini, misalnya pre-ordernya itu jangkanya 1 bulan seperti ini. Kebetulan si B ini membutuhkan uang cepat. Boleh nggak dia menjual barangnya yang pre-order itu ke C, misalnya ada C mau menampung barangnya? Kan secara, saya pernah dengar nih katanya dilarang jual beli barang yang belum ada. Pre-order maksudnya? Barangnya belum ada baru di... Iya, barangnya itu belum ada, tapi udah dipesan duluan, karena mungkin supplier atau produksinya itu butuh waktu membikinnya, misalnya nempak meja, nempak lemari. Ya, itu sama dengan akad salam atau bisa juga menggunakan akad istisna. Jadi dia harus pembayarannya itu. Jadi kan ini akadnya itu adalah macam tadi, salam tadi ya. Mana salam tadi? Nah, ini kan gunakan akad salam ya. Ya. Nah, akad jual beli salam itu ketentuannya barang itu memang belum ada. Bisa juga apa ya? Istilahnya bukan ready stock. Misalnya goods in process ya, lagi proses. Jadi misalnya menempah lemari apa gitu ya. Nah, ketentuan akad salam harus bayarnya di awal. Walaupun barangnya belum siap, tapi harus ada diperjanjikan berapa lama dia waktu bisa menyerahkan barang itu. Kalau dia mengingkari atau beda dengan perjanjian itu bisa diputuskan perjanjiannya oleh si pemesan. Nah, makanya ini sering kan gitu ya di masyarakat kita ini, sering mesan itu karena khawatir dia hilang pelanggannya, diterimanya saja. Padahal sebenarnya dia nggak sanggup menyelesaikan sebagaimana yang dimintanya itu, misalnya 2 minggu, nggak sanggup. Nah, ini bisa terjadi yang namanya jual beli kali bikali. Jual beli kali bikali itu jual beli yang dilarang. Jadi jual beli piutang namanya itu. Dia nggak sanggup menyelesaikannya itu, tapi juga tetap diterima, ditampung. Ini kan akibatnya apa? Akibatnya ya akan terjadi dia mengalami utang, berpiutang itu, makanya jual beli piutang seperti ini dilarang, jual beli kali bikali. Jadi memang harus dia terukur kan, karena dia sudah biasa membuat barang itu harus terukur. Nah, karena itu makanya harusnya di awal pembayarannya. Nah, kalau di masyarakat kita macam ibu-ibu ya, kadang-kadang menempah kue untuk ada pengajian, ada arisan, tetangga sebelah sana buat kue, Bu, tempahlah kuenya minggu depan, kebetulan ada arisan di rumah. Berapa banyak, Bu? Ya, yang arisan ini ada 50 orang ya. 3 jenis lah, Bu, atau 4 jenis kue. Berarti kalau 4 jenis ada 200. Nggak dibayarnya dulu, nggak dikasihnya uang sebagai tanda jadi, sebagai akad. Itu kan nempah ya, itu macam salam juga tuh, harusnya dibayar di awal karena udah terbiasa kenal. Sudahlah, Bu, nggak usah dibayar, nanti aja. Coba bayangkan kalau nggak jadi, ternyata batal, siapa yang rugi? Ada yang merasa terzalimi nggak? Penjual itu kan kuenya nggak jadi, dia udah beli bahan pokok, udah beli bahan bakunya. Misalnya hari Sabtu dia mau buat kue, hari Jumat sore udah belinya. Tiba-tiba malam Sabtu menghubungi ibu tuh yang pesan tadi, Bu,
mohon maaf Bu ya, nggak jadi pesan kuenya karena nggak jadi kami arisan, ada yang meninggal Bu. Jadi inilah yang terjadi, apa yang disebut sebagai kezoliman ya. Padahal konteksnya harus la yazlamuna wa la yuzlamun. Tidak boleh menzolimi dan tidak boleh terzolimi. Jadi kalau ini terjadi, maka inilah yang disebut sebagai jual beli kali bikali itu. Nah ini tidak boleh. Jadi kalau apa ya, kasih aja uangnya di awal. Kalaupun nggak penuh, paling tidak separuh. Jadi nanti setelah jadi baru ini. Nah, itu mengatasinya seperti itu. Gunakan jual beli apa tadi. Jadi pembayarannya di awal. Kalau misalnya dialihkan ke orang lain gitu ya. Nah, ini harus minta persetujuan dulu dibatalkan apa enggak. Karena tidak boleh, ada hadis tidak boleh, ada dua yang tidak boleh itu. Menawar sedang dalam tawaran orang lain. Meminang, nah sedang dalam pinangan orang lain. Jangan pula gitu ya kan. Sudah dipinang teman sebelah. Ini kan yang penting sebelum tenda biru terpancang, sebelum janur berderai, nah itu masih bisa, nggak bisa. Dalam syariah nggak bisa. Kalau sudah pinang orang, tunggu. Kalau dibatalin, terjadi pembatalan, baru bisa. Ini ada orang membatalkan sepihak, gara-gara ada yang menawar, lebih paten. Nah, di masyarakat gitu. Kenapa nggak jadi? Nggak tahu. Itu pihak laki-laki pihak perempuan batalkan tiba-tiba. Gitu. Rupanya dia sudah ada yang mau minang dia, lebih paten orangnya, dan lebih banyak pula dia ngasih uang pinangannya kan. Nah ini juga bahaya. Sama dengan jual beli begitu juga. Jangankan yang sudah kita sah gitu, sedang taruh menawar. Ini dalam kita ke toko sedang menawar barang itu. Biarkan dulu yang menawar ini selesai, baru kita ikut ke sana. Kecuali tanya, masih ada lagi nggak seperti itu? Oh ada Pak, nah, itulah yang cerita. Masih ada. Kalau sedang menawar, kita campuri. Oh saya mau juga lah. Ini harganya berapa? Cuma satu Pak, kata si penjual. Nggak apa-apa, ya kan? Dia berapa nawarnya? Saya lebih tinggi lah, nggak bisa begitu. Karena ini bukan lelang. Kalau lelang tadi seperti itu. Nah, itu tidak boleh kecuali kalau sudah ada kesepakatan. Jadi ditanyakan kepada pembeli awal, saya sebenarnya mau butuh cepat uang ini. Masih berminat nggak? Kalau masih berminat, mohon bisa dipercepat. Kalau enggak, kita batalin aja ya, sepakat gitu ya kan. Jadi ada kesepakatan untuk pembatalan. Kalau enggak satu pihak itu juga tidak sah, tidak boleh. Baik, masih ada lain Bapak dan Ibu? Izin pertanyaan dalam praktek jual beli baik secara konvensional atau secara online ada namanya pembayaran secara tempo atau kredit kan. Jadi misalnya harga barangnya 10 juta terus bisa dibayar dengan secara kredit, misalnya dicicil selama 12 bulan menjadi satu bulannya 1 juta menjadi 12 juta. Kalau itu harus, apakah itu diperbolehkan untuk pembelian atau jual beli secara kredit tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ketentuan menjual dua harga dalam satu akad, atau ada satu lagi dua transaksi dalam satu akad. Al-bai'u fi bai'atain. Kalau ini dua harga dalam satu akad, bolehkah dua harga dalam satu akad? Nah sekarang kita harus pahami dulu akad itu. Kapan terjadinya akad? Kapan akad dikatakan luzum? Terjadinya akad. Akad itu terjadi ketika terjadi ijab qabul. Kapan itu ijab qabul? Ijab, terjadi ijab, si penjual menyerahkan barang, pembeli menerima barang dan membayar uang. Itu ijab qabul.
Nah, kalau misalnya begini, dia baru menawarkan, saya jual HP ini, oke, kalau Bapak mau beli cash, ini harganya 2 juta. Kalau Bapak mau angsur selama setahun, ini berarti harganya 2.600.000, misalnya begitu ya. 2.600.000, jadi cicilnya itu 2.600.000 dibagi 12. Berarti begitu Pak ya. Jadi 600 itu untuk nyicil per bulannya 50 gitu ya. Nah, ketika itu sudah terjadi nggak ijab kabul? Belum. Tapi kalau si pembeli mengatakan, ya saya setuju, berarti terjadi akad jual beli. Sudah jelas nggak yang dipilihnya yang mana? Belum. Berarti tidak ada kejelasan memilih metode jual beli yang mana. Apakah pembayaran yang mana? Apakah cash atau bayar secara cicil? Harusnya si pembeli menjelaskan, saya bayar cash saja, saya setuju dengan membayar cash saja, atau saya setuju dengan bayar cicil. Nah, kalau itu baru terjadi kejelasan. Jadi ketika dia baru menjelaskan kalau apa segini, itu belum terjadi ijab kabul. Kalau yang terjadi akad dua harga dalam satu akad itu kalau ketika terjadinya akad tidak ada kejelasan harga yang mana yang dipilih. Nah, itu yang ini. Walaupun ada pemahaman di masyarakat ketika menjelaskan itu sudah kena katanya. Nah, ini harus diluruskan. Sebenarnya belum. Jadi bagaimana orang tahu, Pak, saya nggak jual cash, saya angsur saja. Kalau mau selamat boleh juga begitu. Jadi kalau mau keluar dari perbedaan cara berpikir, ya langsung aja, saya nggak jual kredit, saya jual cash saja. Nah, boleh juga begitu. Atau pilih, saya jual kredit nggak jual cash, saya jualnya angsur tidak cash. Nah, itu baru aman. Artinya keluar dari perdebatan, perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya menurut saya, karena itu belum terjadi ijab kabul, baru dia menyebutkan ketika menawarkan, itu kan semacam menginformasikan. Itu belum terjadi ijab kabul, belum terjadi akadnya, belum luzum. Karena belum terjadi akad, maka itu belum berlaku. Tapi ketika terjadi akad dipilih salah satunya, itulah yang berlaku. Nah, itu yang harus dipahami lebih tegas. Jadi jangan sampai, karena kalau tidak terjadi itulah tadi gharar, Pak. Ada ketidakjelasan, terjadi gharar. Kan prinsipnya sebenarnya dua harga dalam satu akad itu akan munculkan gharar, ketidakjelasan. Nah, kalau terjadi gharar, maka akadnya menjadi tidak sah. Baik, silakan yang lain, mungkin ibu-ibu. Akan mungkin dari pihak Ahwat mungkin ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya, untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kami penutupan. Mungkin ada begini Bapak dan Ibu ya. Ini kan ada metode bayarnya Pak. Kalau online-nya ada COD gitu kan. Ustaz kan COD, cash on delivery. Nah, biasanya COD ini modelnya gimana itu ya? Bayarnya itu kan ketika barang dapat sampai baru dibayar. Nah, Cemini tadi kalau dia bayarnya ketika barang itu sampai sini, misalnya ini yang seperti ini ya. Sorry. Barang sampai sini, sebenarnya kapan terjadinya akad? Sebenarnya akad jual belinya itu bukan di sini Bapak dan Ibu. Kalau ini kan nggak COD kan, cash ya kan, langsung bayar sini. Inilah terjadi akadnya itu. Ini terjadi akad.
Nah, tapi kalau COD ini belum terjadi akad karena pembayaran belum ada di sini. Dia akadnya di sini nanti. Ketika barang diserahkan, itulah akad jual belinya begitu. Jadi bisa jual belinya, akad jual belinya itu supplier dengan pelanggan. Jadi suppliernya dengan pelanggan. Jadi supplier ini mewakili dropshipper untuk menyerahkan barang, untuk menjual barang kepada pembeli. Nah, pembeli akan membayar ke supplier dengan harga yang sudah disetujui. Jadi itu terjadi akad jual belinya di sana. Makanya ini harus benar-benar ini. Jadi wajar kalau gitu. Boleh nggak pelanggan itu melihat mabiknya? Harusnya boleh. Kalau dalam syariah, kalau dalam muamalah, karena akad jual belinya di sini, maka dalam syariah harus boleh dibuka untuk kejelasan barangnya. Kan gitu kan? Nah, dibuka baru dibayarkan kemarin karena dia ini mewakili dropshipper. Nah, sedangkan kalau yang ini, nah ini pula penyedia jasa ekspedisi ini mewakili untuk mengirim barang. Ini pun terjadi akad jual belinya. Kalau pakai COD, akad jual belinya terjadinya ketika barang sampai si pembeli menyerahkan uang. Kenapa begitu? Karena kan gini, kapan terjadinya ijab qabul? Jadi qabul itu kan menerima barang sekaligus menyerahkan uang. Itu ya. Kan harusnya gini kan. Kalau ini kan memang barangnya nanti karena jual beli salam, tapi bayarnya di awal cash. Kalau dia bayarnya ketika COD, ini bukan lagi jual beli salam. Itu sudah jual beli biasa. Al-bai'ul musawamah, jual beli biasa. Karena barangnya itu ada ketika membayar itu ketika barangnya ada. Jadi akan berbeda Bapak dan Ibu. Makanya sebenarnya wajar ini komplain, bisa dia buka. Karena kan harus jelas gitu kan ketika dia bayar itu. Cuma masalahnya sekarang kan lebih banyak enggak dikasih buka, harus bayar dulu baru buka. Nah, walaupun nanti bisa dikembalikan. Nah, harusnya memang ya lebih jelas pembeli itu harus buka kalau mau aman, kalau COD, supaya jelas sesuai dengan pesanan. Barang itu kan tidak supaya jelas kriteria seperti apa, barang itu seperti apa, tidak barang macam membeli kucing dalam karung. Itu kalau karena jual beli, kalau pakai COD. Kalau pesanan seperti ini kalau dropship ya, dropshipper, dropship. Karena dropship, ya Pak. Kalau dropship itu berarti dia kan nggak punya barang ya, dropshippernya. Makanya dia pakai akad salam. Kalau bukan dropship, barangnya sendiri, macam yang ini, yang online. Nah, yang online, ini kan berarti barang dia punya sendiri ya. Dia barangnya ada dijual. Kalau COD begitu juga sebenarnya. Tetap saja barangnya itu harus jelas ketika waktu pembayaran. Nah, ini kalau COD. Jadi dia bukan dropship tapi COD. Nah, itu bisa juga modelnya karena ini bukan akad salam, bisa dia barangnya belakangan. Jadi bisa juga dengan bukan akad salam, akad jual beli. Jadi dia mesan dulu barang, lalu ketika barang itu sampai baru dia bayar. Itu terjadi ijab qabulnya. Kalau tadi bisa nggak? Kalau tadi salam itu kan harus cash ya di awal. Kalau ini kan bisa nggak cash di awal, karena ini memang bukan jual beli salam. Yang jadi ini ya. Kalau jual beli salam harus bayar dulu di awal. Tapi kalau DCOD jadinya bukan lagi jual beli salam, jual beli biasa, macam inilah, macam jual beli biasa ini.
Kalau ini jual beli biasa sudah nggak ada masalah. Bagaimana dengan pay later? Beli bayarnya belakangan. Itu kan sama dengan jual beli dengan utang. Ketika disetujui di sini Pak, barang ini sah, setujui. Oke, bagaimana cara membayarnya? Tapi ini bukan dropship ya, bukan BO salam. Kalau BO salam, pay later nggak boleh. Kalau dropship itu jual beli salam, itu nggak boleh bayar kemudian. Yang boleh itu ya bukan dropship. Kalau jual beli online ini barangnya dia punya langsung, nah dia bisa pay later, bayar kemudian, karena dia anggap dia adalah bayar secara mengutang. Jadi nanti akhirnya posisi pembeli ini posisi sedang berutang, karena dia bayarnya tidak cash, nyicil. Tapi lagi-lagi bukan jual beli salam, karena syarat jual beli salam itu bayarnya di awal cash, tunai di awal. Nah, kalau dropship tadi kan Pak, nah kalau dropship ini kan si dropshippernya nggak punya barang, dia nawarkan barang orang lain, lalu ada yang pesan, ini pakai jual beli salam, maka ini harus bayar. Ciri jual beli salam, bayarnya itu tunai di awal. Nah, kalau dropship untuk pay later jelas nggak boleh. Tapi kalau barangnya sendiri online tadi, barang milik sendiri dia jual, tapi pay later itu boleh. Karena itu berarti cara bayarnya bukan nakdan, bukan cash. Cara bayarnya bisa cicil, bisa juga bayar belakangan. Bisa muajal atau bayar taksid. Muajal itu bayar belakangan, taksid itu bayar cicil. Itu untuk kasus-kasus kalau COD dan pay later Pak. Ya, silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada, mungkin kalau nggak ada. Sudah waktunya Pak. Sudah kami kita cukupkan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menambah khasanah keilmuan kita, karena memang masalah baru ini di bidang muamalah itu adalah dinamis, maka tidak bisa kita hukumkan ini kaku, karena begitulah sifat hukum Islam di bidang muamalah. Saya sudah 2 kali dan alhamdulillah hari ini hari terakhir. Mohon maaf saya apabila dalam penyampaian dan materi ada yang kurang berkenan, di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan dalam bulan Ramadan ini menambah wawasan kita dan dapat kita jadikan bagian dari pengetahuan dan pengamalan kita sehari-hari. Lebih dan kurang mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.